Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Mutaharoh dengan nomor NPM 24783031. Nah, di sini saya dari kelas 3A Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, pada pertemuan 9 kali ini pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, di sini saya akan membahas mengenai apa itu VTP. Nah, jadi VTP ini merupakan VLAN Trunking Protocol. Nah, ini merupakan protokol milik dari Cisco yang digunakan untuk mengelola VLAN secara terpusat pada beberapa switch dalam satu jaringan. Nah, dengan adanya VTP ini, kita tidak perlu membuat VLAN secara manual di setiap switch. Jadi cukup buat satu switch VTP server, lalu VLAN tersebut akan terdistribusi otomatis ke switch-switch lain. Nah, kita bisa sebut ini dengan VTP client dan melalui trunking. Nah, fungsi utama dari VTP ini yaitu memudahkan manajemen VLAN, menghindari kesalahan konfigurasi, menghemat waktu, efisiensi, dan sinkronasi VLAN antar switch. Nah, cara kerja singkatnya itu misalnya ada switch yang bertindak sebagai VTP server. Nah, switch lain itu diset sebagai VTP client. Nah, semua switch ini nantinya akan dihubungkan melalui trunk port. Nah, setelah itu saat semua server membuat VLAN baru, maka dia akan dikirimkan melalui via paket yaitu VTP. Nah, lalu klien otomatis akan menambahkan VLAN yang sama. Nah, contoh kasus nyata untuk penggunaan VTP sendiri yaitu misalnya ini kita ada di sebuah kampus. Nah, ini terdapat jaringan dengan adanya 5 switch. Nah, kita bisa sebut dengan switch 1 bisa disebut dengan VTP server, switch 2, 3, 4, 5 itu bisa disebut dengan VTP client. Nah, terus tanpa adanya VTP ini, admin harus masuk satu persatu ke setiap switch. Jadi kesimpulannya, VTP ini adalah protokol untuk mempermudah pengelolaan VLAN di jaringan yang memiliki banyak switch. Dengan VTP ini, VLAN cukup dibuat sekali saja, otomatisasi didistribusikan ke seluruh switch, dan menghemat waktu dan mencegah adanya kesalahan konfigurasi. Nah, jadi itu penjelasan singkat mengenai VTP. Nah, di video selanjutnya saya akan langsung melakukan praktek mengenai VTP itu. Jadi langsung tonton terus videonya. Pada video kali ini saya akan langsung melakukan praktik. Nah, yang pertama di sini saya akan membuat topologi terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan switch terlebih dahulu. Nah, saya akan menggunakan yang 2960 untuk switch-nya. Di sini saya akan menggunakan 4 switch. Oke. Nah, di sini switch yang pertama ini saya akan hapus aja karena saya mau mengawali dengan yang pertama, nomor 1, oke. Akan delete. Nah, oke. Setelah ini, saya akan menghubungkan dengan kabel. Oke, sebentar, saya rapikan terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah terhubung dengan kabel, di sini saya akan melakukan konfigurasi terangnya. Nah, caranya itu kita langsung saja masuk ke switch 1, kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan enable. Setelah itu masuk ke konfigurasi. Nah, setelah saya sudah masuk ke konfigurasi, saya langsung saja ketikkan interface FA 0/1 karena ini adalah sebentar karena ini merupakan FA 01. Sebentar. Nah, ini adalah FA 01. Jadi di sini FA 01. Selanjutnya switch port. Di sini saya ketikkan switch port mode terang.
Oke, setelah itu langsung ke switch kedua, caranya masih sama, kasih CLI. Di sini langsung saja ketikkan enable, terus konfigurasi. Selanjutnya di sini adalah interface range FA 1 sampai dengan 2. Selanjutnya switch. Oke, FA 1 sampai oke, switch port mode terang. Oke, setelah itu lanjut ke switch yang ketiga yaitu di CLI, masih sama caranya enable. Selanjutnya range masih sama FA 1 sampai dengan 2. Selanjutnya switch port switch port. Kenapa ini seperti ini? Ini switch port mode terang. Nah, oke. Selanjutnya di yang terakhir di CLI. Di sini saya ketikkan enable config. Selanjutnya int range fa 0 slice 1. Switch port mode terang. Switch port mode. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menambahkan 4 switch dalam konfigurasi terang. Nah, di interface yang terhubung ke switch dan di video selanjutnya kita akan belajar mengenai VTP-nya. Nah, sebelum kita belajar ke VTP tersebut, kita di sini saya akan memberi nama. Jadi untuk switch yang pertama ini saya memberi nama yaitu uh, server. Di switch pertama ini adalah server. Nah, oke, di switch kedua ini adalah transparan. Dan di switch ketiga ini adalah client. Dan di switch ketiga ini, keempat ini adalah server. Oke. Nah, jadi seperti itu. Uh, Selanjutnya kita akan langsung konfigurasikan VTP-nya. Nah, di sini kita masuk ke switch 1. Oke, sebentar. Kita akan masuk ke switch pertama, kita akan masuk ke CLI. Nah, di CLI ini kita akan keluar terlebih dahulu. Terus kita masuk ke VTP mode server. Selanjutnya kita akan masuk VTP domain. Nah, untuk domainnya kita ketikkan Aguna course. Domain Aguna course, VTP domain Aguna course. Nah, oke, setelah itu kita masukkan VTP password. Passwordnya yaitu 123 saja. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke yang selanjutnya yaitu di transparan. Nah, kita masuk ke CLI di sini, kita kita akan keluar terlebih dahulu, selanjutnya masuk ke VTP mode transparent. Oke, setelah itu kita oke, di sini ada kesalahan
transparent. Oke, di sini salah. Jadi harusnya VTP mode transparent. VTP mode transparent. Selanjutnya VTP domain Aguna course course Aguna course. Nah, setelah itu kita masukkan password VTP. Password password di sini VTP password itu tetap sama 123 sama dengan sebelumnya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke switch yang ketiga, klien. Oke. Nah, di sini kita keluar terlebih dahulu. Selanjutnya VTP mode klien. VTP mode klien. Selanjutnya di sini VTP domain Aguna course itu Aguna course. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan VTP passwordnya yaitu 123. Oke. Nah, di sini sudah selesai untuk memberikan dari apa tadi namanya VTP server, dan di sini saya akan membuat, tadi saya sudah membuatkan VTP server, transparan, klien, dan yang keempat yaitu server. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengecek ke semua switch apakah belum ada sama sekali. Nah, cara ceknya yaitu dengan cara do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Oke. Maka di sini akan hanya ada default saja untuk VLAN name-nya. Pastikan ke semua switch ini semuanya hanya default. Do show VLAN brief. Oke, hanya ada default. Selanjutnya di bagian klien, do show VLAN brief. Oke, hanya ada default. Selanjutnya di switch yang terakhir, do show VLAN brief. Oke, hanya ada default. Nah, setelah itu kita di switch 1 kita akan menambahkan VLAN. Di sini saya akan menambahkan VLAN 2 untuk name-nya yaitu A, terus VLAN 3 untuk name-nya yaitu name-nya B, VLAN 4 di sini name-nya yaitu C. Untuk VLAN 5 di sini saya akan menggunakan name-nya yaitu D. Nah, selanjutnya di sini saya akan melihat do show VLAN brief. Nah, maka di sini saya mempunyai 4 VLAN, yaitu ada 2, 3, 4, 5 dengan nama A, B, C, D. Oke, nah kita akan melakukan cek juga di klien. Di sini kita akan mengecekkan dengan cara show VLAN brief. Nah, maka di bagian klien ini, di sini juga ada VLAN 2, 3, dan 4 dan 5 dengan nama A, B, C, D sesuai yang tadi sudah saya tambahkan di bagian switch. Nah, di sini otomatis terbuat walaupun kita hanya buat di switch 1 karena ini adalah bagian klien. Di sini saya akan coba cek juga di switch yang keempat.
keempat di sini. Di sini baru ada. Nah, jadi di sini baru ada di switch keempat. Di sini baru muncul untuk VLAN tadi yaitu 2, 3, 4, 5 itu baru muncul ya di sini ternyata. Nah, maka karena di yang keempat di sini baru muncul untuk VLAN yang tadi sudah ditambahkan di switch satu di switch 4 itu baru muncul, maka di sini kita akan mencoba untuk menghapus, bentar. Nah, jadi di sini kita akan coba melakukan perubahan yaitu menghapus VLAN 5 di switch 4 dengan cara yaitu kita sudah di switch 4, terus no VLAN 5, selanjutnya kita enter, kita do show VLAN brief. Oke, do show VLAN brief. Oke, di sini no VLAN 5. Oke, sebentar. No VLAN 5. Selanjutnya harusnya bisa dulu show VLAN brief. Nah, maka terhapus sudah VLAN kelima yang tadi sudah ditambahkan dengan nama D ini tadi sudah terhapus. Kita cek juga di bagian klien apakah dia terhapus. Oke. Do show VLAN brief. Nah, maka di sini juga akan terhapus untuk VLAN yang kelima tadi. Nah, dan kita akan cek di bagian switch yang pertama. Di sini do show VLAN brief. Nah, maka di switch pertama itu seperti yang diajarkan tadi bahwasanya ini tidak akan otomatis ikut terhapus di bagian switch satu. Nah, em, selanjutnya kita akan ke switch keempat lagi, kita akan menambahkan VLAN 6, terus name-nya itu adalah E, terus kita cek do show VLAN brief. Nah, maka di sini akan menambahkan VLAN yang keenam, yang kelima tadi tetap dihapus. Apakah di server ini sudah masuk? Do show VLAN brief. Nah, maka di switch pertama di bagian server ini juga akan terhapus, namun yang keenam itu muncul dan yang kelima tadi sudah terhapus. Nah, jadi mungkin kita bisa simpulkan bahwa di switch satu atau kita sebutnya sebagai server pertama itu bisa melakukan perubahan mengikuti server kedua tadi, tapi caranya dengan cara kita harus menambahkan satu dulu. Maka di sini akan kedeteksi bahwasanya di sini tadi sudah terhapus. Sebelumnya kan kita cek bahwasanya tadi ini masih ada VLAN kelima, belum terhapus. Ketika kita menambahkan di server yang kedua, di switch yang keempat, itu baru muncul di sini VLAN terbaru dan yang kelima itu sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang transparan. Nah, jadi transparan ini tidak mengikuti dan tidak berpengaruh, tapi bisa membuat VLAN sendiri. Contohnya, di switch 2 ini, oke, kita sebelumnya dulu show VLAN brief. Do show VLAN brief. Oh, kita ketikkan enable terlebih dahulu. Terus kita masukkan VLAN 10. Oke, oh kita belum, kita enable dulu, terus kita masuk ke konfigurasi. Nah, selanjutnya di sini saya masukkan VLAN 10 untuk name-nya yaitu K. Di sini saya masukkan VLAN 11 untuk name-nya itu L. Terus keluar.
Terus do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Maka di sini akan ada VLAN 10 dan 11. Nah, nantinya di server dan klien tidak akan mengikuti dari transparan ini. Nah, ini bisa disebut dengan independen. Coba kita cek di switch. Kita akan cek, kita akan keluar terlebih dahulu. Kita akan do show VLAN brief. Nah, kan tidak ada tadi yaitu K dan L itu yang ditambahkan dari switch kedua. Karena switch kedua transparan ini bisa disebut dengan sebuah yang switch yang independen. Jadi transparan itu independen. Dia tidak mengikuti dan tidak mempengaruhi. Coba kita cek di sini dengan cara do show VLAN brief. Nah, maka tidak ada yang K dan L tadi. Jadi di sini bisa disebutkan dengan sebuah switch transparan itu adalah sebuah independen, tidak mengikuti dan tidak mempengaruhi. Dan jadi, nah selanjutnya di sini sekarang kita akan menyelesaikan atau mencoba mengerjakan satu persoalan tentang VTP. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuatkan untuk topologinya di sini. Jadi di sini em, saya memiliki satu router dan 4 switch dan 8 VTP. Nah, di switch 2 ini, di sini terdapat 2 VLAN. Nah, selanjutnya di switch ketiga ini ada 3 VLAN dan di switch keempat ini ada 4 VLAN. Jadi seperti itu. Nah, di sini sudah ada keterangan dari VLANs di semua network. Selanjutnya kita di sini ini adalah VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, 50, 60, 70, dan ini adalah VLAN 80. Oke, VLAN 80. Nah, selanjutnya setelah itu di sini kita akan melakukan konfigurasi VTP dan tidak perlu VLAN manual dan nantinya akan ada VLAN otomatis. Oke, sebelumnya ini masih warnanya masih merah, kita ke config, kita ke sini, oke kita on kan. Nah, selanjutnya di sini kita hanya perlu buat konfigurasi VLAN ini di switch satu saja. Nah, di sini kita hanya perlu konfigurasinya di sini. Oke. Nah, kita nantinya di VLAN 3, 2, 3, dan 4 itu akan terbuat secara otomatis ketika kita sudah buat di eh, switch yang pertama. Nah, kita akan konfigurasi VTP di switch yang pertama. Di sini kita masuk ke switch, kita ke CLI. Selanjutnya, nah kita ketikkan enable. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasi. Setelah kita sudah ada di konfigurasi, kita ketikkan saja langsung VTP mode server. Selanjutnya VTP domain. Untuk nama domain samakan yang tadi saja Aguna Course course Aguna course. Selanjutnya, oke sebelumnya. Oke, kita masuk ke konfigurasi. Selanjutnya VTP mode server. Setelah itu kita masuk ke VTP domain Aguna course. Aguna course. Selanjutnya masuk ke VTP password. VTP password. Passwordnya itu 123. Nah, oke, selanjutnya di sini kita sudah lakukan konfigurasi. Di sini kita masuk ke switch yang kedua di CLI juga. Di sini kita masuk ke enable, ke konfigurasi terminal. Selanjutnya di sini langsung saja ketikkan VTP mode client.
Nanti di server kedua, 3, dan 4 itu akan disetting untuk mode klien. Selanjutnya VTP domain guna course. Masih sama yang tadi. Selanjutnya, oke. Selanjutnya VTP password. VTP passwordnya itu ada 1, 2, 3, sama dengan yang tadi. Oke, di sini sudah. Selanjutnya lanjut di switch yang ketiga. Oke, enable di konfigurasi terminal. Selanjutnya di sini VTP mode client. VTP mode client. Selanjutnya VTP domain guna course. Selanjutnya di sini VTP password. Untuk passwordnya itu 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di switch terakhir yaitu switch keempat, CLI ke enable terlebih dahulu, terus ke konfigurasi terminal, selanjutnya di VTP mode client, mode client, VTP mode client, oke VTP mode network, salah ternyata typo VTP mode client. Client, VTP mode client. Nah, setelah itu VTP domain yaitu Aguna course. Selanjutnya di password itu password VTP password 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi ini sudah selesai untuk konfigurasi ke semua switch dan kita lanjut untuk konfigurasi terangnya. Jadi di switch 1 kita ketikkan saja interface range. Karena kan ini tadi kita mulai di sini itu ada FA0. Di sini ada FA. Oke, sebentar. Jadi di sini nih FA02. Tadi saya sudah lihat ya FA02. Di sini ada FA03 dan di sini ada FA04. Jadi di switch sini kita mengetikkannya interface range FA0 slice yaitu 2 sama dengan sampai dengan 4. Oke, selanjutnya switch port mode terang. Jadi kita buat semuanya menjadi mode terang. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan membuat VLAN. Jadi di switch 1 kita masuk ke switch 1 lagi. Oke, di sini kita akan melakukan membuat VLAN. Jadi langsung saja di sini VLAN 1, VLAN 10 sampai dengan kita buat sampai dengan 80. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70, VLAN 80. Oke, selanjutnya kita di sini sudah mempunyai VLAN dari 10 sampai dengan 80. Untuk itu kita akan cek di switch yang kedua dengan cara do show VLAN brief. Oke, do show VLAN brief. Nah, maka di sini akan tertera bahwa saya di sini mempunyai VLAN dari 10 sampai dengan 80. Tapi di sini ada salah penamaan yaitu harusnya 20 tapi typo jadi 29. Selanjutnya cek juga di switch yang ketiga. Ini pasti otomatis ada karena dia modenya mode client. Jadi mengikuti apa yang dikerjakan dari server. Do show VLAN brief. Oke, sama di sini juga sudah tertera untuk VLAN-nya. Di sini kita do show VLAN brief. Oke, nah di sini juga sudah ada.
Nah, artinya di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi VTP dan VLAN, VTP server, dan di VTP server sudah terbuat VTP secara otomatis. Jadi ketika kita tadi membuat VTP di satu switch, maka switch yang lain ini akan otomatis mengikuti karena dia modenya mode client, mengikuti apa yang dikerjakan dari switch mode server. Jadi seperti itu untuk konfigurasikan VTP dan VLAN VTP server.